Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku Salmita. Di video kita kali ini kita bakal membahas soal-soal UN IPA SMP. Dijamin deh setelah teman-teman menonton video ini, nilai UN IPA teman-teman bakalan bagus. Pasti pada mau dong. Yuk langsung aja ditonton video kita kali ini. Soal yang pertama, besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu sebelumnya kita bahas dulu ya besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 nih teman-teman. Teman-teman bisa mengingatnya dengan singkatan ini. Pa, mawa, suku, injum. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, besaran pokok ini masing-masing punya satuan sistem internasional nih teman-teman. Sistem internasional ini juga biasa dikenal dengan sistem MKS atau meter, kilogram, sekon. Nih untuk panjang satuannya itu meter, massa kilogram, waktu detik atau sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik itu ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat itu kilomol. Selain ada satuan MKS, ini ada juga yang satuan sistem CGS atau sentimeter gram sekon. Nah, dari pertanyaan ini yang ditanyakan adalah besaran kecepatan. Kita tulis dulu ya rumus dari kecepatan. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak itu biasanya satuannya apa teman-teman? Satuannya meter. Untuk waktu satuannya detik. Berarti kalau meter itu masuknya besaran pokok apa? Panjang. Sedangkan kalau detik itu masuk besaran pokok waktu. Berarti jawabannya yang A. Panjang dan waktu. Nomor 2. Berdasarkan daftar sifat zat pada tabel, sifat fisik benda cair ditunjukkan pada kolom. Ini yang mana nih? Kita bahas dulu ya dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, sifat partikel zat padat. Zat padat ini bentuk dan volumenya tetap. Jadi mau dipindah-pindahkan ke wadah apapun, dia volume dan bentuknya akan tetap sama nih teman-teman. Susunan partikelnya teratur. Oleh karena itu dia bentuknya tetap ya, karena partikelnya itu sangat teratur. Dan juga jaraknya berdekatan. Karena jaraknya berdekatan, maka dia gaya tariknya sangat kuat. Terus juga karena jarak antar partikelnya berdekatan, dia itu gerak partikelnya tidak bebas. Kemudian yang kedua, sifat partikel zat cair. Zat cair ini tuh bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Jadi misalkan teman-teman naruh air di mangkok, berarti bentuknya akan mengikuti mangkok. Kemudian teman-teman pindahkan ke gelas, maka airnya bentuknya akan mengikuti bentuk gelas kan. Tapi volumenya tetap. Kemudian susunan partikelnya tidak teratur. Karena tidak teratur ini, makanya bisa berubah-ubah ya bentuknya. Kemudian jarak antar partikelnya itu agak berjauhan. Gaya tarik antar partikelnya itu lemah. Dan yang terakhir, gerak partikelnya itu bebas, tetapi masih dalam ikatan kelompoknya. Kemudian sifat partikel gas. Gas ini bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya. Seperti ini, kalau teman-teman punya gas nih, contohnya tuh di dalam tabung, kemudian teman-teman pindahkan ke udara, maka dia bentuknya akan mengikuti ruangan tempat teman-teman berada, dan juga volumenya juga akan berubah kan, akan bertambah sesuai dengan volume yang ada di tempat teman-teman berada. Susunan partikelnya itu sangat tidak teratur. Lalu jarak antar partikelnya sangat berjauhan, gaya tarik antar partikelnya sangat lemah, dan gerak partikelnya itu sangat bebas. Dari soal yang ditanyakan sifat fisik benda cair ditunjukkan
pada kolom. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. Titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan. Logam dicairkan Budi untuk menyolder. Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air. Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor terdapat pada nomor memerlukan kalor atau panas. Bisa teman-teman lihat nih di diagram perubahan wujud yang ada di bawah ini. Yang memerlukan kalor itu ada proses menyublim, kemudian menguap, dan mencair. Nah, dari pernyataan di soal itu mana nih yang termasuk menyublim kah atau menguap atau mencair? Coba ya kita cek satu-satu. Kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. Berarti ini perubahan wujud benda dari cair ke padat. Cair ke padat itu membeku. Membeku melepaskan kalor. Titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan. Berarti ini mengembun ya. Mengembun melepaskan kalor. Logam dicairkan Budi untuk menyolder. Perubahan dari padat ke cair, mencair, memerlukan kalor. Benar nih. Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air. Perubahan dari apa nih? Es batu yang padat berubah menjadi air. Dari padat ke cair, berarti mencair. Memerlukan kalor. Berarti yang benar yang nomor 3 dan 4. Jawabannya yang D. Sekelompok siswa melakukan eksperimen pengukuran suhu air. Hasilnya diperoleh suhu air sebesar 50 derajat Celcius. Besar suhu air bila diukur dengan skala Fahrenheit sama dengan. Nah, ini masuk ke fisika nih, perhitungan suhu. Teman-teman bisa mencatat dan mengingat rumus-rumus ini ya. Ini yang diketahui itu Celcius dan yang ditanyakan Fahrenheit. Berarti kita pakai rumus yang paling atas nih, kiri atas. Langsung aja ya kita hitung. 9/5 dikali T. T-nya itu yang diketahui berapa nih? 50 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 32. Kita hitung 5 dan 50-nya bisa teman-teman coret. Jadi 50 dibagi 5 berapa? 10. Berarti 9 dikali 10, 90. Kemudian ditambah 32 hasilnya 122 Fahrenheit. Jawabannya yang A. Perhatikan tabel perubahan warna kertas lakmus pada beberapa larutan berikut. Larutan yang bersifat basah ditunjukkan oleh angka. Wah, ini kita jadi anak kimia nih. Kertas lakmus. Lakmus merah kalau dicelupkan dalam larutan asam itu warnanya tetap merah. Lakmus merah dicelupkan dalam larutan yang netral itu tetap merah juga. Sedangkan kalau dicelupkan ke dalam larutan basah, maka lakmus merah akan berubah menjadi biru. Sedangkan nih kalau lakmus biru dicelupkan ke larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Kalau dicelupkan ke larutan netral, dia warnanya tetap biru. Dan kalau dicelupkan ke larutan basah, dia akan tetap berwarna biru juga. Teman-teman bisa mengingatnya gini aja deh. Kalau asam itu dia warnanya akan merah, kalau basah itu warnanya lakmusnya akan berwarna biru. Jadi asam merah, basah biru. Di soal ini larutan yang bersifat basah. Nih, basah. Lakmus biru. Lakmus biru kalau dicelupkan di dalam larutan basah tadi apa? Warnanya tetap basah. Basah warnanya tetap biru. Kemudian kalau lakmus merah dicelupkan ke larutan basah, warnanya berubah menjadi biru. Mana nih yang lakmusnya biru? Lakmus biru tetap biru, lakmus merah jadi biru. Mana nih yang biru-biru? Nomor 2 dan 3. Berarti jawabannya yang C.
Perhatikan contoh peristiwa. Kayu sering diubah menjadi kursi dan meja. Pagar besi yang berkarat. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Perubahan fisika ditunjukkan oleh angka. Wah, ini ada perubahan fisika, perubahan kimia. Nih, perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika itu? Perubahan fisika itu cirinya perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Kemudian zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Sedangkan kalau perubahan kimia itu perubahannya dapat membentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula dan terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Jadi yang mana nih? Perubahan fisika. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Fisika atau kimia nih? Dari kayu ubah menjadi kursi dan meja. Benar ya, tidak membentuk zat baru? Tidak kan? Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Kursi dan meja berubah menjadi kayu, benar ya, bisa. Perubahan hanya terjadi pada wujudnya tanpa mengubah sifat. Benar ya? Yang terjadi wujudnya aja, dari kayu jadi kursi, sedangkan susunan-susunannya tetap serat-serat kayu, gak berubah kan di dalamnya. Pagar besi yang berkarat, fisika atau kimia nih? Kimia ya, karena yang tadinya besi kemudian berkarat. Fe-nya itu, Fe atau besinya itu teroksidasi, berarti ada zat yang berubah, berarti ini perubahan kimia. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Fisika atau kimia nih? Fisika ya, karena tidak membentuk zat baru, kemudian zatnya bisa kembali ke bentuk semula. Misalkan di potongan-potongan kecilnya dilem, bisa kan menjadi sebuah kertas lagi, tetap kertas. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Fisika atau kimia? Kimia ya, karena buah-buahannya itu kandungannya udah berubah, zat yang berubah juga nggak bisa kembali ke bentuk semula. Buah-buahan yang busuk apa bisa dikembalikan ke buah segar lagi? Nggak ya. Berarti yang fisika tadi yang mana? Yang 1 dan 3 ya. Jawabannya yang B. Nomor 7. X, Y, dan Z secara berturut-turut diidentifikasikan sebagai, wah ini apa nih anak kimia nih? Ini merupakan gambar dari atom nih. Jadi ini itu ada gambar neutron, proton, dan elektron. Neutron itu tidak bermuatan atau netral. Kemudian proton itu bermuatan positif. Sedangkan elektron itu yang bermuatan negatif. Bisa kelihatannya ini dari gambar yang menunjukkan bermuatan positif. Yang mana nih? Yang Y. Berarti Y proton, X neutron, Y proton, dan Z elektron. Jawabannya yang B. Nomor 8, perhatikan contoh narkoba. LSD, kokain, ekstasi, barbiturat. Narkoba yang mengandung zat stimulan ditunjukkan oleh angka. Wah, ini klasifikasi zat ini nih, adiktif ya. Zat adiktif itu apa? Zat yang apabila dikonsumsi itu bisa menimbulkan efek kecanduan atau aditif. Nah, itu dibagi-bagi lagi. Ada halusinogen, depresan,
dan stimulan nih. Stimulan ini efeknya itu mempercepat atau meningkatkan proses dalam tubuh seperti detak jantung, pernapasan, bahkan tekanan darah. Contohnya dari stimulan itu ada kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Depresan. Efek yang ditimbulkan dari depresan itu menurunkan atau memperlambat proses dalam tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan kontraksi otot. Contoh dari depresan itu apa aja? Ada alkohol, barbiturat atau obat tidur, morfin, dan heroin. Halusinogen. Efek dari halusinogen itu menyebabkan halusinasi atau hayalan. Contoh dari halusinogen yaitu LSA, lysergic acid amide, LSD, lysergic acid diethyl amide, marijuana, dan ganja. Berarti yang mana? Narkoba yang mengandung zat stimulan. LSD salah ya, bukan. LSD itu halusinogen. Kokain benar. Ekstasi bener ya. Barbiturat itu bukan ya, obat tidur. Itu termasuk depresan. Berarti jawabannya yang C. Nomor selanjutnya, perhatikan gambar aktivitas makhluk hidup berikut ini. Yang pertama itu ada gambar burung lagi terbang. Yang kedua itu ada ayam dan anak-anaknya. Yang ketiga itu ada gambar pohon kaktus ya. Nomor 4 itu ada tanaman yang kalau kita masukkan tangannya itu tanamannya akan menguncup. Yang kelima ini ada gambar perkembangan tanaman. Gambar yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri bergerak, tumbuh, dan berkembang biak secara berurutan terdapat pada gambar mana nih? Yang bergerak. Nomor 1 bergerak ya, dia itu terbang, berarti bergerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tumbuh mana nih yang tumbuh? Yang nomor 5 ya, itu tanaman tumbuh. Berkembang biak, mana yang berkembang biak? Ayam ya, ada ayam dan anak-anaknya, itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Jawabannya berarti yang mana? Yang B, 152. Dalam pembuatan roti, adonan diberi mikroorganisme agar terjadi proses fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi tersebut dan proses yang terjadi adalah ini mikrobiologi nih. Ini ada beberapa jenis jamur dan gunanya nih untuk apa. Yang pertama ada Rhizopus oligoporus. Itu biasanya digunakan pada pembuatan kedelai atau ampas kacang. Biasanya digunakan pada produk tempe atau oncom. Kemudian ada jenis Khamir, Saccharomyces cerevisiae. Itu biasanya digunakan untuk pembuatan roti, tape. Kemudian ada Acetobacter psilinum. Itu digunakan untuk membuat nata de coco. Streptococcus thermophilus. Dan juga ada Lactobacillus bulgaricus. Itu biasanya digunakan untuk membuat yogurt. Di soal ini berarti yang digunakan dalam proses fermentasi. Fermentasi roti berarti yaitu Saccharomyces cerevisiae, karena akan menghasilkan enzim yang menghasilkan CO2 sehingga rotinya itu memiliki rongga dan akhirnya mengembang. Berarti jawabannya C ya. Penggunaan kantong plastik.
penggunaan kantong plastik untuk membungkus makanan semakin hari semakin meningkat. Tanpa disadari, kantong plastik menumpuk menjadi tumpukan sampah yang sulit untuk diuraikan. Salah satu usaha yang dapat mengurangi populasi plastik adalah yang mana nih? Mengolah kembali sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Mencampur sampah plastik dengan sampah organik agar membusuk. Salah ya, kalaupun dicampur, sampah plastik itu tidak akan terurai. Membakar sampah plastik dan menguburnya di tanah. Membakar nanti mencemari udara. Kemudian kalau mengubur di tanah, itu tadi sampah plastik itu tidak akan bisa terurai. Terurainya itu lama, bisa sampai berjuta-juta tahun. Jadi akan mencemari tanah kalau dikubur di tanah. Menumpuk sampah plastik di satu tempat sehingga tidak menyebar. Salah ya, nanti kalau ditumpuk lama-lama juga akan banyak. Berarti jawabannya yang A, mengolah kembali sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Perhatikan percobaan pernapasan berikut ini. Percobaan di atas membuktikan bahwa hasil hembusan nafas mengandung apa nih, itu gambarnya adalah orang lagi memegang kaca menghadap cermin, kemudian di cerminnya itu ada embun. Berarti artinya apa? Hembusan nafas mengandung yang menyebabkan embun apa? Uap air. Jawabannya yang C. Perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut ini. 1. Denyut terasa bila dipegang. 2. Jika terluka akan memancarkan darah. 3. Dinding tipis dan elastis. 4. Aliran darah menuju jantung. 5. Terletak di dalam permukaan tubuh. 6. Memiliki katup di sepanjang saluran. Pembuluh darah arteri memiliki ciri-ciri yang mana nih? Pembuluh darah. Kita bahas dulu ya. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Pembuluh darah arteri itu ada dua, yang terbesar disebut aorta dan yang terkecil itu disebut arteriol. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri itu yang pertama terletak sangat dalam dan tidak terlihat jelas di kulit. Kemudian dindingnya tebal, elastis dan tidak berkatup. Yang ketiga, aliran darahnya berdenyut, cepat dan bertekanan besar. Nah, kemudian berdasarkan arahnya juga, arteri itu dibedakan menjadi dua, ada pulmonalis dan sistemik. Pulmonalis ini membawa darah ke paru-paru, sedangkan arteri sistemik itu membawa darah ke kepala, hati, serta bagian bawah tubuh. Nah, berarti dari mana nih? Di soal yang ciri-ciri pembuluh darah arteri. Yang A ya, denyut terasa bila dipegang. Kemudian, jika terluka akan memancarkan darah. Dan yang kelima, itu terletak di dalam permukaan tubuh. Karena yang B, C, D itu ada dinding tipis dan elastis. Salah ya, karena dindingnya itu tebal. Berarti jawaban yang B, C, dan D otomatis salah. Yang benar yang A. Salah satu proses metabolisme di dalam tubuh kita adalah pembongkaran sel darah merah sehingga menghasilkan zat sisa berupa bilirubin. Organ tubuh yang mengekskresikan zat tersebut adalah, wah ini ada sistem ekskresi pada manusia. Kita bahas satu-satu aja ya. Paru-paru. Paru-paru. Di paru-paru ini, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian di ginjal ini terjadi proses pembentukan urin yang terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Kemudian di kulit itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Kemudian untuk hati, di hati ini hemoglobin pada sel darah merah
yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, kemudian heminnya ini akan diubah menjadi bilirubin dan satu lagi apa ya? Berarti jawabannya yang D, hati. Perhatikan gambar organ reproduksi laki-laki berikut ini. Proses spermatogenesis terjadi pada bagian. Wah, ini ada sistem reproduksi laki-laki. Spermatogenesis. Spermatogenesis itu apa sih? Spermatogenesis itu proses pembentukan sperma. Biasanya terjadi di mana? Terjadi di testis. Testis ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita kaji satu-satu ya. Ada yang nomor satu itu skrotum, nomor 2 testis, nomor 3 uretra, nomor 4 vas deferens. Skrotum itu merupakan suatu kantong yang di dalamnya terdapat testis. Testis itu apa? Testis itu disebut juga gonad jantan, jumlahnya sepasang, bentuknya bulat telur. Nah, fungsi dari testis ini adalah sebagai alat untuk memproduksi sel-sel sperma dan juga memproduksi hormon pria, yaitu hormon testosteron. Wah, gak kerasa nih udah selesai aja nih pembahasan soal-soal UN IPA kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga ujiannya lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan juga lulus. Semangat! Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.